Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. George refleks menarik tangan Gabby hingga berada dalam dekapannya. "Sesulit apa masalahmu hingga kau ingin meregang nyawamu sendiri?" tanyanya tanpa mengurai pelukannya. Peletak, tangan Gabby menyentil kening George, membuat pria itu melepas rengkuhannya untuk mengusap bagian yang sakit. "Sembarangan, siapa yang ingin mengembalikan nyawa kepada Tuhan? Aku sedang menikmati udara segar untuk menetralkan pikiranku," protes Gabby dengan berkacak pinggang. George terkekeh. "Kukira kau sudah bosan hidup," selorohnya. "Ikut aku jika kau ingin menikmati udara segar," ajaknya. Namun tak menunggu jawaban, George sudah menarik tangan Gabby. George mengajak Gabby naik ke bagian paling atas kapal. Terpaan angin terasa lebih kuat di sana. "Teriaklah sekencang-kencangmu, keluarkan semua yang mengganjal di hatimu dan yang membuatmu bersedih. Anggap saja aku tak ada," ujar George. Tangannya membimbing kedua tangan Gabby untuk berpegang erat pada pembatas. Ia pun langsung berdiri di samping Gabby dengan posisi yang sama. Gabby tak mengikuti arahan George. Ia terdiam dengan sesekali melirik ke arah pria itu. George menaikkan sebelah alisnya. "Kenapa diam saja? Cobalah, itu akan membuatmu lebih lega daripada kau memendamnya terus sendirian. Atau kau butuh contoh? Aku akan mencontohkannya." Tanpa menunggu jawaban Gabby, George mengalihkan pandangannya menuju hamparan laut yang luas, menghirup oksigen dalam-dalam, dan berteriak sekencang-kencangnya. "Gadis kecilku, maafkan aku yang sempat melupakanmu. Maafkan aku yang tak mengenalimu. Maafkan aku yang berbuat kasar denganmu. Maafkan semua kesalahan yang pernah kuperbuat untukmu. Kumohon, maafkan aku. Aku akan memperbaiki semuanya. Maafkan aku yang membandingkanmu dengan wanita lain. Jujur, aku sudah tak berharap dengan Catherine. Aku benci pengkhianatan." Jujur, Gabby sedikit tersentuh dengan permohonan maaf yang diungkapkan oleh George, namun buru-buru ia menampiknya. Ia akan mempertimbangkan Marvel yang sudah jelas mencintainya daripada George yang belum jelas perasaannya pada Gabby. Wanita itu segera memalingkan wajahnya ketika pria yang ia juluki bermulut sampah itu menolehkan wajahnya. "Seperti itu, kau keluarkan segala isi hatimu yang membuatmu sedih. Keluarkan saja segala perasaanmu. Anggaplah dirimu sedang sendirian," ujar George. "Bagaimana aku menganggap sedang sendiri jika kau jelas-jelas berdiri di sampingku? Lama-lama idemu tak masuk akal," elak Gabby. Ia ingin George benar-benar meninggalkannya. "Oke, baiklah, aku akan pergi. Tapi kau harus berjanji tak akan nekat jatuh dari atas sini," pinta George. Ia ingin memastikan Gabby tak melakukan hal di luar akal sehat. Gabby semakin menatap tak suka. "Kau pikir aku manusia tak beriman? Hei, aku tahu jika Tuhan membenci orang-orang yang bunuh diri, karena sama halnya dengan melakukan pembunuhan, meskipun dengan diri sendiri. Aku tahu dosa." "Tidak, bukan begitu maksudku. Jika kau jatuh dari atas sini, mungkin kau tak mati. Hanya saja kau akan patah tulang, lalu lumpuh," kelakar George. Kesedihannya berangsur menghilang, terganti dengan kemarahan. "Kujatuhkan juga kau dari atas sini," berangnya. George terkekeh. "Kau lebih cocok galak daripada sedih," selorohnya. Ia mengelus kepala Gabby sejenak, lalu langsung lari sekencang-kencangnya sebelum mendapatkan amukan lagi. George tak benar-benar pergi. Ia hanya duduk di tangga untuk menunggu. Menghela nafasnya berat, Gabby kembali pada posisi seperti yang dicontohkan oleh George. "Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Aku juga ingin dicintai seperti Diora. Apa salah jika aku iri dengan saudaraku sendiri? Aku juga ingin merasakan dipeluk papaku, diperlakukan lembut oleh papaku.
Aku tak sekuat yang orang lain kira. Tuhan, aku hanya mencoba menjadi kuat karena tuntutan yang selalu diberikan oleh papaku. Mengapa aku harus terlahir dari wanita yang tak dicintai oleh pasangannya? Tuhan, aku lelah berpura-pura kuat di depan semua orang. Mengapa papaku selalu menuntut agar aku tak lemah? Mengapa ia tak menuntut Diora agar sepertiku juga? Mengapa tak adil, Tuhan? Tapi anehnya, mengapa aku begitu menyayangi Diora dan selalu ingin melindunginya? Tuhan, aku sadar diri jika tak akan ada kondisi yang berubah dalam hidupku. Maka aku mohon lebih kuatkanlah diriku, jangan goyahkan pendirianku. Gaby terengah-engah setelah meneriakan semua isi dalam hatinya. Ia lega menumpahkan batu yang mengganjal hatinya. Ternyata suaramu cempreng juga. Kelakar George mendekat lagi ke arah Gaby. Bagaimana, kau sudah puas? Di saat George mendekat, justru Gaby melangkahkan kakinya untuk duduk di kursi kayu yang ada di sana, sehingga George mengikutinya. Lumayan, sepertinya aku harus berterima kasih pada sahabatmu itu karena sudah meminjamimu kapal pesiarnya. George mendengus, lalu ia berdecak. Kau pikir aku meminjam kapal milik Davis? Tanyanya seraya menghempaskan pantatnya di samping Gaby. Gaby mengangguk. Tentu saja, mana mungkin ini milikmu? Memangnya tampangku ini seperti orang yang suka meminjam barang orang lain? George mencengkram rahang Gaby namun tak terlalu kuat. Ia hanya ingin wanita itu melihat ke arahnya. Lihatlah, setampan aku. Kau kira tukang pinjam? Gaby menganggukkan kepalanya lagi. Memangnya ada jaminan jika orang tampan tak suka meminjam? George melepaskan tangannya. Kau benar-benar buruk sekali menilaiku. Meskipun aku hanya bawahan Davis, tapi perusahaan itu kubangun berdua dengannya. Sahamku tak kalah banyak di Triple D Corp. Meskipun masih banyak Davis. Jelasnya meluruskan bahwa dirinya bukanlah seorang karyawan biasa. Ini kapal pesiarku sendiri, meskipun tak sebesar milik Davis, tapi aku membelinya dengan hasil jerih payahku sendiri. Maka jika kau ingin berterima kasih, seharusnya padaku, bukan Davis. Imbuh George menepuk dadanya kuat. Oh, Gaby menjawabnya dengan mulut yang membentuk huruf itu. Sudah, hanya itu saja yang kau katakan. Lalu, aku harus mengatakan apa lagi? Terima kasih, George berucap penuh penekanan dan sangat jelas. Gaby berdiri lalu agak menjauh dari George. Ya, sama-sama. Bibirnya tersenyum saat berhasil membuat George kesal. George mengejar wanita itu saat kaki jenjang Gaby berlari meninggalkannya. Kau mengerjaiku ya? Gaby terkekeh. Ia berlari dengan posisi mundur. Tak lupa ia memberikan ejekan menjulurkan lidah. Setelah lelah, wanita itu pun berhenti. Begitu juga dengan George. Keduanya terengah-engah karena lelah. Terima kasih, ujar Gaby tulus. Kuharap kau sudah tak bersedih lagi. Kau bisa datang padaku jika kau bersedih. Tak perlu malu menunjukkan sisi lainmu padaku, karena aku sudah melihatnya. Balas George. Ia menjatuhkan tubuhnya di lantai, merebahkan dirinya dengan tangan yang ia jadikan sebagai bantal. Matanya menatap langit yang sudah gelap. Gaby pun duduk di lantai karena kakinya begitu lemas. Aku bukan orang yang datang hanya saat membutuhkan saja. Aku tak sejahat itu. George menghentikan aktivitas menikmati awan hitam di atas sana. Ia duduk dengan kaki kanannya, ia tekuk dan tangan kanannya ia taruh di atasnya. Sedangkan tangan kirinya ia biarkan menyentuh lantai. Jika kau tak ingin seperti itu, maka datanglah padaku saat kau senang dan sedih. Aku akan mendengar dan menghiburmu. Sekalipun kau memiliki masalah, datanglah padaku juga. Aku akan mencoba membantumu jika aku bisa.